Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jufi Sidki, NPM C1C0191141. Dan video ini untuk memenuhi yaitu pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, akuisisi pada tahun berjalan. Bila induk perusahaan membeli saham anak dalam tahun berjalan, maka harus dibuat menyesuaikan untuk laba dan dividen yang dilaporkan. Anak perusahaan yang tidak menjadi bagian atau hak induk perusahaan, laba dan dividen tersebut disebut laba dan dividen sebelum diakuisisi atau bisa disebut pre-acquisition earning atau dividen. Pertama, laba sebelum akuisisi, pre-acquisition earning. Terdapat dua metode untuk menghilangkan laba sebelum akuisisi. Cara pertama adalah dengan tidak memasukkan penjualan dan biaya-biaya anak perusahaan sebelum saham perusahaan dimiliki oleh induk. Cara yang kedua adalah dengan memasukkan seluruh penjualan dan biaya selama 1 tahun. Kemudian, dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Kepemilikan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Pengaruh aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh, kembali dibeli, dan pada apakah perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi dengan perusahaan anak. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan. Penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan suatu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan di dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha. Contohnya adalah penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham, yang kedua penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi, seperti halnya pada metode equity, tetapi perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau bisa disebut dengan percentage kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan-perubahan semacam ini tidak saja disebabkan oleh pemilik saham perusahaan anak yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi banyak hal-hal lain yang mengakibatkan perubahan yang serupa. Hal yang menyebabkan perubahan hak pemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. 1. Pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, akan tetapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Yang kedua, pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, dan hal kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Lalu ada ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Yang keempat ada emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Dan yang kelima ada transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran atau yang disebut dengan treasury stock pada perusahaan anak. Nah, sebenarnya selisih antara harga jual dan dasar saham yang dijual disajikan sebagai keuntungan atau kerugian dalam pendapatan. Saham yang ditahan tidak disesuaikan. Sebaliknya, GAAP saat ini membutuhkan berikut untuk akuisisi yang dilakukan secara bertahap dan untuk penjualan sebagian. A. Mengukur dan mengakui aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi pada 100% dari nilai wajarnya pada tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. B. Mengakui semua niat baik pihak yang diakuisisi, bukan hanya bagian induk perusahaan. Diukur sebagai perbedaan antara nilai wajar pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. C. Kepentingan ekuitas non-pengendali yang sebelumnya dimiliki oleh pengakuisisi harus diukur kembali ke nilai wajar dengan penyesuaian dihasilkan diakui dalam pendapatan. Lalu ada D. Setelah kontrol tercapai, penyesuaian selanjutnya karena peningkatan kepemilikan adalah ditampilkan sebagai tambahan modal kontribusi.
bukan sebagai pendapatan. Lalu ada E, jika orang tua kehilangan kendali. Investasi yang ditahan harus diukur kembali ke wajar nilai, dan penyesuaian yang diakui dalam laba bersih. Materi tambahan tersedia dari instruktur Anda termasuk masalah ilustratif dan latihan serta masalah yang mungkin ditugaskan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Jawi Sidki. Terima kasih. Thank you for attention. Goodbye.